Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku. Hari ini kita akan bersama-sama membaca dari pasal 20 kitab Kisah Para Rasul ayat 28 sampai dengan 38. Sebelumnya mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa meminta pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan dengan belas kasihan yang besar boleh beserta dengan kami. Pimpinlah kami Tuhan dalam segala kesederhanaan kami, untuk kami ini boleh betul-betul membaca bagian-bagian kitab suci kami, belajar untuk mengertinya, dan kehidupan kami pun boleh betul-betul dibentuk melalui pembacaan kitab suci yang sehat. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pengawas untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu berusaha untuk menarik murid-murid supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa selama 3 tahun, siang malam aku tiada henti-hentinya menasihati kamu, masing-masing dengan mencucurkan air mata. Sekarang aku menyerahkan kamu kepada Allah dan kepada firman anugerahnya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu warisan yang ditentukannya bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja keras begini kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama mereka semua. Menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih karena ia mengatakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Kemudian mereka mengantar dia ke kapal. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Ya, rekan-rekan sekalian, di dalam bagian yang kita baca ini kita mengingat Paulus sedang mengadakan perpisahan dengan para penatua Efesus di Miletus. Kenapa kok tidak dilakukan di Asia? Kenapa tidak dilakukan di Efesus? Karena Paulus sedang mengejar untuk bisa sampai di Yerusalem sebelum perayaan Pentakosta. Oleh karena itu dia tidak bisa menghabiskan waktu lebih banyak lagi di Asia. Maka ketika dia di Miletus, kirimkan kabar untuk penatua Efesus untuk menemui dia di Miletus. Dan sekarang sudah di Miletus, terjadilah sudah perpisahan yang mengharukan itu antara Paulus dengan para penatua Efesus, tetapi ketemuannya di Miletus, sudah. Tidak ketemuan di Efesus, tapi ketemuan di Miletus, sudah. Dan sudah di dalam bagian ini sudah Paulus itu mengantisipasi bahwa nanti akan terjadi satu buah kebahayaan besar, serigala-serigala yang akan mengacau balaukan jemaat Efesus. Saudara, kalau kita coba ingat-ingat ya, memang ya pelayanan Paulus di Efesus, di Asia ini saudara, merupakan pelayanan yang sangat penuh dengan warna-warni saudara. Kita mendapati ada pernyataan kuasa yang sangat besar, tapi sekaligus adanya benturan kuasa yang juga sangat besar. Kita masih mengingat saudara bagaimana kota Efesus adalah kota yang sangat mengagung-agungkan Dewi Artemis. Kita juga bisa mengingat saudara bagaimana di Efesus ini Paulus itu sudah bahkan sapu tangannya pun sudah dipakai untuk menyembuhkan orang sakit. Sapu tangannya dipakai untuk mengusir setan saudara. Dan kita juga mengingat di dalam kota ini juga sudah ada anak-anak imam saudara ya, dalam tanda kutip imam ya. Meskipun ini bukan jalur imam resmi di dalam Yudaisme saudara ya, yaitu anak-anak Skewa yang mengusir setan, berusaha untuk mengusir setan, melakukan eksorsisme dengan nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Tetapi sudah setannya itu ya akhirnya menunggang balikan itu anak-anak Skewa itu dengan mengatakan bahwa ya saya kenal Yesus. Kamu sebut nama Yesus yang disebutkan oleh Paulus, saya kenal siapa Yesus. Saya juga kenal siapa itu Paulus, tapi kamu itu siapa? Gak ada urusannya begitu ya. Maka justru dikalahkan saudara, anak-anak Skewa ini lari dalam keadaan telanjang saudara. Itu adalah warna-warni saudara yang kita dapati di dalam pelayanan Paulus di Efesus saudara. Maka saudara, dengan adanya warna-warni tersebut saudara, ada pelayanan yang seperti kayak meletup-letup kayak kembang api begitu saudara. Saudara, saya mengatakan kembang api bukan karena nggak ada esensinya ya, tapi karena letupan-letupannya yang banyak saudara. Ada murid-murid dari Yohanes Pembaptis yang menerima baptisan dalam nama Tuhan Yesus, setelah itu menerima kepenuhan Roh Kudus, lalu mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lidah, tergantung tafsirannya seperti apa. Tapi saya cenderung untuk percaya bahwa ini berbicara di dalam banyak bahasa saudara, seperti yang ada di dalam Kisah Rasul pasal 2. Nah, tetapi saudara, kita melihat ya, ada beragam peristiwa yang terjadi di Efesus ini. Ada anak-anak Skewa, ada sapu tangannya Paulus yang dipakai untuk menyembuhkan, sudah ada perlawanan, sudah ada Demetrius yang melakukan perlawanan. Nah, kita melihat sudah Paulus sudah sense. Tentu kita tidak tahu ya bagaimana dia bisa tahu sudah, mungkin
Roh Kudus berbicara kepada dia, kita tidak tahu sudah. Tapi paling tidak sudah dari pelayanan-pelayanan dilihat nih, dia bisa mengantisipasi sudah bahwa kelihatannya ke depan ini ya akan ada serigala-serigala yang akan mengacau-ngacaukan jemaat di Efesus sudah. Mungkin ini adalah dia dapatkan dari wahyu Allah ini ya. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Mungkin Paulus mendapat perwahyuan dari Tuhan. Atau mungkin juga Paulus melakukan pengamatan. Atau dua-duanya sudah. Dua-duanya. Seringkali bagian gitu ya. Tuhan itu bekerja. Ketika Tuhan bekerja tidak meniadakan orang yang melakukan pengamatan. Kadang-kadang kita membuat dikotomi itu sudah. Kalau mendapatkan pewahyuan berarti bukan pengamatan Paulus. Kalau Paulus mengamati berarti ini bukan pewahyuan. Enggak tentu sudah. Kadang-kadang pewahyuan bekerja melalui Paulus itu mengamati sudah ya. Dan dia tahu sudah bahwa nantinya akan ada serigala-serigala yang tidak akan menyayangkan kawanan. Oleh karena itu sekarang sudah Paulus berpesan dengan sungguh-sungguh supaya para penatua itu betul-betul berfungsi sebagai penjaga terhadap jemaat sudah. Nah sudah, kalau nanti kita lihat ya, memang ternyata ya peran penatua itu dipandang sangat-sangat penting sudah. Sehingga sudah ketika Paulus menaruh murid terbaiknya. Sudah bisa bayangkan salah satu murid terbaiknya Paulus itu siapa sudah? Timotius. Paulus itu menaruh murid terbaiknya yaitu Timotius sudah di Efesus ini sudah untuk akhirnya melayani di sana. Dan pelayanan Timotius adalah pelayanan salah satu yang paling penting adalah membentuk penatua-penatua sudah. Penatua-penatua. Maka penatua-penatua ini nanti akan menjadi semacam kayak guard ya, menjadi semacam kayak pelindung sehingga jemaat itu tidak gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Saudara sekarang saya boleh coba cek saudara di dalam gereja Anda apakah ada penatua-penatua yang baik di dalam gereja Anda, bukan sekedar baik ya. Baik itu dalam artian dia itu mengerti juga tentang pengajaran yang baik saudara. Saudara penatua atau majelis di dalam gereja Anda sudah kira-kira itu bisa sense gak kalau ada pengajaran yang salah? Kira-kira bisa menyadari enggak kalau ada pengajaran itu yang mungkin ya tidak murni, tidak sesuai dengan Injil Tuhan yang murni gitu sudah. Kadang-kadang sudah saya itu miris ya kalau di YouTube gitu sudah bisa mendapati ya bahwa ada banyak gereja ya. Ada banyak gereja yang akhirnya itu mengundang kesaksian dari artis. Pokoknya orang terkenal sudah, orang terkenal. Entah itu artis, dia bisa kadang-kadang bernyanyi, kadang kesaksian. Atau stand up komedian, kadang-kadang dia bernyanyi, kadang kesaksian sudah. Sudah, bukankah ini satu hal yang aneh sekali loh sudah ya. Kita itu mau belajar di gereja, belajarnya itu dari penyanyi sudah. Belajar di gereja, belajar itu dari stand up komedian sudah. Sudah mau belajar apa sudah? Sudah kita tidak sedang ingin merendahkan penyanyi atau artis dan sebagainya, itu bagus sudah. Tetapi sudah mesti tak ngerti sudah. Artis itu kerjaan utamanya adalah misal kalau dia menyanyi ya menyanyi. Kalau dia adalah pemain film ya dia main film. Kalau dia itu adalah penulis skenario ya dia adalah penulis skenario sudah. Kalau dia adalah stand up komedian, kemampuan utamanya dia adalah membuat orang tertawa sudah. Kemampuan utamanya dia bukan teologi sudah. Nah ini kadang-kadang sudah penatua majelis-majelis itu bisa tidak punya sense bahkan yang sangat mendasar seperti ini sudah ya. Bisa mengusulkan ini, atau panggil YouTuber, panggil orang-orang yang self-proclaim apologet. Sudah tahu ya sudah di dalam YouTube, di dalam media sosial sekarang banyak yang disebut sebagai apologet. Apa itu apologet? Apologet itu adalah mereka yang mempertahankan iman sudah. Apologet, bayangkan sudah, kata-kata yang tinggi sekali sudah. Dulu sudah di dalam sekolah teologi saya belajar apologet itu siapa sudah? Belajar apologet itu kita belajarnya itu Josh McDowell, kita belajarnya itu Cornelius Van Til, itu yang disebut sebagai apologet sudah. Sekarang sudah orang itu sudah belajar dari YouTube Shorts, belajar dari YouTube ini dan itu sudah, lalu belajar di apologet, berdebat sini sana gitu ya sudah. Yang penting itu akhirnya terkenal sudah di YouTube atau terkenal di mana-mana sudah karena dia boleh disebut sebagai apologet sudah. Wah luar biasa ya sudah ya. Nah tapi sudah majelis itu bisa tidak punya sense sudah. Timotius ya, ini muridnya Paulus yang sangat baik ya, ditaruh oleh Paulus di Efesus. Nah ini ya perpisahan dengan penatua Efesus sudah. Untuk apa? Untuk menjaga supaya jemaat ini tidak sampai terpengaruh oleh pengajaran-pengajaran palsu. Dan nanti pengajaran palsunya itu berasal dari dalam sudah ya. Oleh karena itu pembentukan penatua yang sehat itu penting sudah. Saya coba bacakan ya ini ya. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu berusaha untuk menarik murid supaya mengikut mereka. Di antara kamu sendiri sudah. Ini Paulus ngomongnya sama penatua loh sudah. Artinya ada penatua-penatua sudah yang pengajarannya itu tidak terlalu solid akhirnya sudah karena dia berpengaruh, punya pengajaran yang aneh-aneh bisa mempengaruhi banyak orang lain. Betapa berbahayanya sudah. Maka penting sekali sudah untuk gereja itu punya penatua dan penatua yang cakap di dalam pengajarannya, solid di dalam teologinya. Saya coba bacakan sudah dari surat 1 Timotius ya. Sekali lagi sudah setting dari 1 Timotius itu surat-surat pembelaan lah semuanya ya. 1, 2 Timotius dan surat Titus. Itu besar kemungkinan adalah surat-surat yang ditulis oleh Paulus setelah dia keluar dari penjara. Di dalam Kisah Rasul pasal 28 ya. Dia dipenjarakan, besar kemungkinan dia keluar sudah. Nah itu nanti Timotius akan ditaruh oleh Paulus di Efesus. Saya akan coba bacakan ya 1 Timotius pasal pertama ayat 3-7. Ketika aku hendak meneruskan perjalanan ke wilayah Makedonia,
Aku telah mendesak supaya engkau tinggal di Efesus. Nah, ini ya, berarti Timotius tinggal di Efesus. Dan memperingatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tidak putus-putusnya, yang menghasilkan angan-angan belaka dan bukan tata hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan peringatan ini adalah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Ada orang yang menyeleweng dan tersesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar-pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan hal-hal yang mereka kemukakan sebagai sesuatu yang mutlak. Artinya saudara, ini adalah orang-orang yang sudah di dalam kapasitasnya itu dipandang sebagai pengajar. Mereka mau menjadi pengajar tapi pengajarannya itu kacau saudara. Oleh karena itu saudara, nanti saudara Paulus menyuruh Timotius untuk kamu harus mendirikan, harus membentuk penatua-penatua. Dan salah satu kriteria penting dari penatua saudara adalah mereka itu harus cakap di dalam mengajar. Saya coba bacakan ya pasal 3 ayat 1 dan ayat 2. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan pengawas jemaat mendirikan tugas yang mulia. Penilik jemaat saudara ya. Karena itu pengawas jemaat haruslah seseorang yang tak bercela, mempunyai hanya satu istri, dapat menahan diri, bijaksana sopan, suka memberi tumpangan, pandai mengajar orang. Pandai mengajar orang. Nah, ini bukan sekedar mengajar matematika saudara ya, atau mengajar sains saudara, bukan ya. Dalam hal ini adalah mengajar doktrin ya. Nah saudara sekarang boleh coba dicek saudara, penatua atau majelis atau sintua yang dipilih di dalam gereja-gereja tempat Anda melayani saudara. Coba dicek tuh penatua sintuanya kira-kira ngerti teologi saudara. Kalau misalkan ditanya tentang Allah Tritunggal ngerti nggak? Itu yang sangat basic ya saudara ya. Ditanya tentang Allah Tritunggal ngerti nggak? Ditanya tentang Dui Natur Kristus ngerti nggak? Lalu sudah ditanya tentang doktrin keselamatan kira-kira ngerti nggak saudara? Lalu doktrin akhir zamannya beres nggak? Doktrin manusianya itu sehat nggak saudara? Boleh coba dicek saudara doktrin yang paling dasar, paling tidak saudara Allah Tritunggal, Kristologi mereka mengerti nggak? Bisa menjelaskan dengan jelas nggak saudara? Jangan-jangan saudara kalau ditanya tentang Allah Tritunggal dibuka YouTube dulu saudara. Lalu coba lihat short 1,5 menit saudara. Nah itu menakutkan sekali saudara. Maka kita melihat saudara, kriteria orang untuk menjadi penatua itu adalah orang-orang yang cakap mengajar. Dia itu bisa mengajarkan doktrin saudara. Bukan sekedar karena dia itu usianya sudah tua, atau dia itu berpengaruh, dia punya pekerjaan yang baik, atau dia hatinya baik. Tidak cukup saudara. Adalah penting ya untuk penatua itu hatinya baik, tapi nggak cukup saudara. Hati yang baik tidak cukup saudara. Kadang-kadang hati yang baik tapi bodoh. Bodoh secara doktrin, bukan IQ-nya rendah saudara. Tapi ya pengertian doktrinnya itu rendah saudara. Nah itu tidak bisa menjadi penatua saudara. Selanjutnya saudara, kita mendapati ya bahwa Paulus mengatakan bahwa kamu harus menjagai jemaat ya. Para penatua harus menjagai jemaat. Dan nanti saudara, kamu harus menjagai jemaat itu sebagai siapa saudara? Jemaat itu sebagai jemaat yang dibeli, didapatkan oleh Tuhan Allah sendiri dengan darah anaknya. Nah ini ya, saya coba bacakan ya. Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus untuk menjadi pengawas untuk mengemban jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Jadi sudah, jemaat Tuhan disebutkan oleh Paulus adalah jemaat yang harganya itu mahal sekali loh. Ini jemaat Allah, diperoleh oleh Allah. Well, ini menarik ya. Paulus sendiri adalah orang yang bekerja keras sudah di dalam jemaat Efesus itu. Tapi dia mengatakan ini jemaat Allah, diperoleh oleh Allah, bukan diperoleh oleh saya. Kalau sudah manusia bisa mengatakan seperti ini ya, ingat ya, betapa jerih lelahnya saya membangun semuanya ini. Betapa jerih lelahnya saya. Dia mengatakan itu ya, aku dengan jerih lelah, aku itu bekerja siang dan malam, membantu, memberi, tidak mencari keuntungan sendiri, emas perak tidak aku ambil, pakaian aku tidak cari, begitu ya sudah. Saya sudah bekerja keras, tapi Paulus nggak mengatakan itu sudah. Dalam hal jemaat itu didirikan, dia sudah bekerja keras sudah, tetapi sudah jemaat itu adalah jemaat yang didirikan oleh Allah sendiri, oleh darah anaknya, diperoleh melalui darah anaknya sudah. Sehingga saudara yang dipertaruhkan di sini adalah urusan yang sangat mahal. Ini bukan mempertaruhkan pekerjaan Paulus, bukan mempertaruhkan air mata dan darahnya Paulus, tapi mempertaruhkan darahnya Yesus Kristus saudara. Saudara kita dipanggil untuk mencintai gereja, mencintai jemaat saudara, bukan sebagai hasil jeripayahnya seseorang, bukan sebagai hasil jeripayahnya entah itu penatua, entah itu pendeta, entah itu pendiri yang sangat luar biasa kita menghargai mereka saudara. Tentu kita harus menghargai mereka, tetapi saudara, jemaat itu pada dasarnya adalah diperoleh oleh Allah dengan darah anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus saudara. Maka kita perlu menjagai dengan sungguh-sungguh saudara. Dan menjagai dengan sungguh-sungguh itu artinya apa saudara? Artinya menjagai jangan sampai jemaat ini digoncang-goncangkan oleh para serigala, oleh rupa-rupa pengajaran yang kacau, dan oleh tertib hidup yang buruk saudara. Maka saudara, Paulus memberikan contoh teladan ya di dalam hidupnya sendiri, bagaimana dia bekerja, dikatakan seperti ini ya. Sekarang aku menyerahkan kamu kepada Allah, kepada firman anugerahnya yang berkuasa membangun kamu ya, dan menganugerahkan kepada kamu warisan yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya, perak atau emas
atau pakaian. Tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu juga tahu, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala hal telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa kamu dengan bekerja keras begini, kita membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Lebih baik memberi daripada menerima. Paulus sendiri menjadi teladan, tertib hidupnya menjadi teladan, dan doktrin harus dipegang. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita untuk mendoakan 2 buah pokok doa, saudara. Yang pertama, mari kita bersama-sama mendoakan jemaat tempat kita itu bergereja, tempat kita itu berjemaat. Mari kita bersama-sama mendoakan jemaat dengan kesadaran bahwa jemaat ini adalah jemaat yang dibeli dengan darahnya Kristus Yesus. Kita berharap Tuhan sendiri berkenan untuk menjagai jemaat ini, saudara. Yang kedua, kita juga khususnya berdoa untuk para pemangku jabatan, entah itu majelis, entah itu sintua, entah itu penatua, saudara, pendeta-pendeta, saudara, supaya Tuhan berkenan untuk berikan kemampuan satu buah kehidupan yang doktrinnya bisa dipertanggungjawabkan, dia bisa mengajar dan bisa mengendus pengajaran yang palsu, saudara, sehingga gereja itu tetap kokoh di dalam pengajaran yang sehat. Baik, rekan-rekan sekalian, kita bertemu kembali dalam Terang Pagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan memberkati setiap kita, terpujilah Tuhan.